Halo guys, jumpa lagi dengan Awan di sini ya. Selamat merayakan Imlek ya bagi teman-teman yang merayakannya ya. Kongsi Fatcai. Oke. Hari ini gue spesial mau membacakan tanya jawab PPS yang di website resminya DJP. Gitu ya, di pajak.go.id/PPS guys. Mengenai PPS ya. Cuman seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu guys sebelum gue memulai ya. Gue perlu disclaimer menyampaikan bahwa semua yang gue sampaikan di video ini maupun di seluruh Pajak Smart Universe ini adalah sepenuhnya pendapat pribadi gue 100% guys. Oke, ini semua bukanlah kajian akademis, ini semua tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena bersifat subjektif 100% dari diri gue sendiri gitu ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi seluruh isi video ini dan seluruh isi Pajak Smart ini itu bukanlah video saran profesional konsultan pajak. Bukan, guys. Ya. Ini istilahnya ya hanya ngobrol-ngobrol warung kopi aja sesama teman-teman. Gitu, guys. Nah, teman-teman semua ya, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gua ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih detail mengenai pajak, silakan teman-teman hubungi konsultan pajak Anda masing-masing. Atau hubungi ke AR Anda. AR ya. Kenapa? Karena AR ini adalah orang yang dibayar oleh negara dengan sangat mahal, orang pintar mereka ini, dibayar pakai uang Anda, uang pajak Anda gitu ya. Dan mereka memang tugasnya untuk mengedukasi Anda dengan baik dan benar. Gitu guys. Nah, atau Anda boleh hubungi ke Kering Pajak 1-500-200 atau ke Kering PPS 1-500-008 gitu guys. Oke, kita mulai pertama kali dengan update ya. Setelah 1 bulan, setelah 1 purnama, 31 hari PPS, apa yang terjadi? Oke, kita lihat langsung ke websitenya guys. Oke, PPS dalam angka ya. Wow, setelah 31 hari Januari 2022, kan ada 6 bulan. Setelah 31 hari, ada 10.472 surat keterangan. Wah, luar biasa, teman-teman. Anda luar biasa. Anda hebat sekali. Ya. Berapa banyak harta yang diungkapkan? 8.775 miliar. Buset, buset, buset. Gila, gue merinding. Ini duit dari mana datangnya? 8,7 triliun, guys. 1 T itu satu kamar gue nih kalinya, satu T ya. Ini 8,7 T. Gila, guys. 1 miliar tuh duitnya mungkin satu miliar gitu ya. Satu koper gede gitu, 1 miliar. Ini 8.000 miliar, guys. Buset deh. Luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa teman-teman, respect. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi di PPS di bulan pertama. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sekarang gue akan mulai membahas sebelum gue masuk ke Q&A, gue mau tegaskan sekali lagi buat karyawan murni ya, buat teman-teman yang karyawan murni yang tidak ada penghasilan selain dari gaji Anda di kantor dan Anda sudah dipotong pajaknya PPh 21 oleh kantor, lu nggak usah ikut PPS. Tidak perlu ikut PPS. Lu cukup lakukan pembetulan SPT saja kalau lu mungkin lupa laporin bukti potongnya, lupa laporin harta Anda gitu. Nggak apa-apa, lu pembetulan SPT. Tidak akan ada masalah ya buat teman-teman yang karyawan murni. Karena sampai hari ini setiap hari ada aja orang yang setting ke gua bilang dia karyawan murni terus nggak ada lupa dilaporkan dan sebagainya gitu. Nggak usah ikut PPS ya. Karyawan murni yang sudah dipotong pajaknya PP21 nggak usah ikut PPS. Tinggal pembetulan SPT selesai. Oke, kita akan mulai dengan Q&A, bukan Q&A ya, FAQ ya, Frequently Asked Question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di PPS gitu. Oke, ada 3 versi, ada tiga update ya. Pertama 1 Januari, kemudian 10 Januari, kemudian 27 Januari. Jadi ada 3 kali update FAQ ya. FAQ ya, Frequently Asked Question. Oke. Nah, gua tidak bahas semua, gua hanya akan bahas beberapa hal saja yang menurut gua cukup penting, oke? Oh ya, di yang FAQ yang pertama yang 1 Januari ada yang salah nih, nomor 6. Oke. Ini hanya pendapat pribadi ya, guys. Kalau gua salah tolong dikoreksi ya. Ini di nomor 6 nih, nomor 6. Gue menemukan ada yang salah di sini. Oke, kita baca sama-sama guys. Jadi yang 1 Januari ya, nomor 6. Bagaimana jika terdapat wajib pajak yang belum melaporkan SPT 1770 untuk tahun 2019 dan 2020? Apakah bisa mengikuti PPS? Nah, jadi Anda seorang wajib pajak belum lapor 2019-2020. Kan mungkin ada MPP baru atau mungkin Anda punya MPP tapi nggak pernah lapor SPT dan sebagainya gitu. Nah, jawabannya gini. PPS akan dilaksanakan pada Januari sampai Juni 2022.
di mana wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk segera melaporkan SPT tahun 2019 dan 2020. Nah, ini salah guys. Yang benar adalah Anda hanya bisa melaporkan SPT 2020 saja. Satu saja yang bisa Anda laporkan. Anda udah nggak bisa lapor 2019, 18, dan sebelumnya. Oke, mari kita baca ke PMK-nya. Gue ada rujukan PMK-nya soalnya. Oke, PMK di PMK 196 pasal 7 ayat 4. Oke, di PMK 196 pasal 7 ayat 4. Oke, dia ngomong gini. Gue baca langsung ya. Dalam hal wajib pajak orang pribadi belum menyampaikan SPT tahun 2020 ya, sampai dengan undang-undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Dia bilang. Oke. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi ini wajib membuat SPT 2020. 2020 ya. Isinya apa? Isinya adalah harta yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPH sebelum tahun pajak 2020, artinya 2019, 18, 17, dan sebelumnya, yang disampaikan sebelum undang-undang ini diundangkan, artinya sebelum 29 Oktober 2020, ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada tahun 2020. Paham ya teman-teman? Jadi, kalau Anda belum melaporkan SPT 2020, 19, dan sebelumnya, Anda hanya boleh melaporkan SPT 2020 yang isinya adalah harta yang diperoleh dari harta yang sudah dilapor di SPT sebelumnya, yang sudah Anda laporkan sebelum undang-undang diundangkan, ditambah dengan harta yang berasal dari penghasilan di tahun 2020 saja. Selebihnya semua ke PPS. Gitu. Itu perintah PMK, perintah undang-undang ya. Jadi ini cuma kesalahan minor aja, tapi mudah-mudahan teman-teman nggak salah tangkap ya. Yang benar adalah Anda cukup melapor SPT 2020 saja. Gitu, tidak yang lain. Karena sudah lewat masa undang-undang sudah berlaku. Gitu. Kemudian, di FAQ yang B ya, yang tanggal 10 Januari. Oke. Tadi kan yang 1 Januari. Sekarang kita buka yang 10 Januari. Nah, ini ada beberapa, ada nomor 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 1 kita mulai bahas ya. Nomor 1 ini, untuk kebijakan 1, jadi terhadap nilai rumah yang diperoleh pada tahun sebelum Desember 2015, akan tetapi dibayar pajak final PPS-nya di tahun 2022, itu berlaku nilai NJOP di tahun 2021 yang akan dibayar PPh finalnya dalam rangka PPS di tahun 2022 sebelum bulan Juni, tanda tanya. Demikian pula dengan nilai objek NJKB per hari ini tahun 2022 yang ada di Polda setempat terhadap mobil yang diperoleh di tahun sebelum 2015. Oke, sesuai ketentuan undang-undang, ini jawabannya ya. Sesuai ketentuan undang-undang HPP, peserta PPS kebijakan 1 yang mengungkapkan harta berupa tanah dan atau bangunan, nilai NJOP sesuai kondisi dan keadaan tanah pada akhir tahun pajak terakhir ya, yaitu per tanggal 31 Desember 2015. Ini sudah clear teman-teman. Mohon maaf dulu awal-awalnya gue pikir 2020. Padahal yang betul adalah 2015. Oke, 2015. Nah, apabila wajib pajak menggunakan pembukuan dan tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender, maka nilai NJOP yang digunakan adalah nilai NJOP pada akhir tahun pajak terakhir, antara Januari 15 sampai Desember 2015 gitu. Demikian pula berupa kendaraan menggunakan NJKB tahun 2015. Gitu guys ya. Ini sudah clear. Yang dimaksud dengan NJOP dan NJKB untuk kebijakan 1 adalah kondisi Desember 2015, bukan hari ini. Oke, Desember 2015. Kalau Anda sudah lupa apa NJKB-nya berapa, lu kira-kira aja dah gitu ya, nggak usah terlalu di detail gitu. Kan NJKB kan nggak jauh-jauh lah dari harga mobil gitu. Kalau NJOP, mending lu cek lagi ke kartu PBB-nya. Karena kartu PBB itu ada tertulis dengan jelas NJOP di situ. Gitu guys. Oke, sudah paham ya nomor 1 ya? Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2. Untuk ini yang kemarin ramai juga ya. Untuk wajib pajak orang pribadi yang belum ikut TA, sebelumnya hanya bisa ikut kebijakan 2, betul. Walau harta perolehannya seperti rumah diperoleh sebelum 2015. Akan tetapi ketentuan kebijakan 2 mengatakan bahwa yang bisa ikut kebijakan 2 adalah harta yang diperoleh 2016 ke 2020. Terus gimana dong? Nah, ini udah standar ya. Kebijakan 1 standar, kebijakan 2 standar. Nah, di sini dia jawab nih. Wajib pajak yang belum mengikuti pengampunan pajak tidak dilarang mengikuti kebijakan 1 sepanjang aset yang dilaporkan merupakan aset yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi dikatakan tidak dilarang, tapi nggak wajib, tapi tidak dilarang. Oke, nanti dia tambahkan lagi di Q&A yang berikutnya. Oke.
Oke, jadi teman-teman yang tidak ikut TA 2015, tapi Anda punya harta 2015 ke bawah, itu tidak dilarang ikut ke PPS yang skema 1. Itu sudah clear dari dari DJP ya. Oke, ini melanggar undang-undang, tetapi sudah clear dinyatakan di situ. Oke, terus nomor 3. Nomor 3. Wajib pajak orang pribadi sudah ikut TA, namun masih punya aset rumah yang ia peroleh sebelum 2015 yang belum dilaporkan. Akan tetapi sudah dijual nih di 2019. Jadi dulu 2015 barangnya ada, sekarang 2019 sudah dijual, udah nggak ada barangnya. Nah, sekarang dananya hasil penjualan jadi uang nih. Itu sudah dalam bentuk cash, dana di bank, dan sebagian lagi dalam bentuk tagihan yang sudah bercampur aduk dengan harta dan tahun-tahun lainnya. Apakah wajib pajak tersebut ikut PPS kebijakan 1 atau 2? Apabila ikut kebijakan yang 2, bagaimana perhitungan nilai dan aset yang sudah tercampur aduk itu? Nah, jawabannya adalah atas harta berupa rumah yang diperoleh pada 2015 atau sebelumnya, wajib pajak orang pribadi peserta TA dapat mengikuti PPS kebijakan 1 sesuai tahun perolehan harta yang belum diungkapkan tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau Anda punya harta 2015 ke bawah, walaupun sekarang udah nggak ada barangnya, tetap itu masuk kebijakan 1. Oke, apakah Anda peserta TA ataupun bukan peserta TA, itu masuk kebijakan 1. Gitu guys ya, sudah clear ya? Gitu. Itu bukan barang di kebijakan 2 ya. Walaupun barang itu berubah bentuk di kebijakan 2 di 2016, 17, 18, 19, 20, tetapi barang itu sudah ada di 2015, maka dia masuk ke kebijakan 1. Gitu guys. Paham ya teman-teman? Semoga teman-teman paham ya. Sepanjang dia bukan penghasilan 2016 ke 2020. Dia hanya harta yang sudah ada di 2015, cuman lupa dilaporkan di TA maupun di SPT. Maka dia masuk ke PPS skema 1. Gitu guys. Nggak peduli apapun yang terjadi setelahnya. Nggak peduli sekarang tuh sudah berubah bentuk, sudah hilang, sudah masih ada dan sebagainya. Nggak peduli. 2015 barangnya ada, dia tidak dilapor di TA, maka dia masuk kebijakan 1. Gitu. Kemudian nomor 4. Wajib pajak orang pribadi sudah ikut TA yang memiliki mobil di tahun 2015 belum dilaporkan dan baru didaftarkan balik nama pada Polda di tahun 2020. Mengingat pemilik akhir mobil dan pemilik yang terdaftar bukanlah orang yang sama, serta sudah umum di Indonesia demikian, apakah wajib pajak tersebut harus ikut kebijakan 1 atau 2? Nah, atas harta berupa mobil tersebut yang dimiliki diperoleh tahun 2015 dapat diungkapkan pada TA dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi peserta TA dalam PPS kebijakan 1 dengan nilai NJKB per 31 Desember 2015. Harta yang harus diungkapkan pada saat mengikuti pengampunan pajak tidak didasarkan ya. Aku baca lagi nih ya. Tidak didasarkan pada dokumen pendaftaran kepemilikan, namun didasarkan kepemilikan sebenarnya. Gitu guys. Jadi ingat, orang pajak itu nggak peduli nama di sertifikat, tidak peduli. Nama di BPKB, tidak peduli. Nama di STNK, tidak peduli. Orang pajak cuma mau tahu ini barang siapa yang punya sebenarnya. Orang yang sesungguhnya memiliki, dialah yang harus lapor di SPT-nya dia atau di PPS-nya dia. Paham ya teman-teman? Gue udah berulang-ulang ngomongin ini di banyak tempat, kesempatan gitu ya. Tidak peduli nama di sertifikat, nggak peduli nama di rekening, nggak peduli nama di BPKB, di STNK, nggak peduli. Orang pajak cuma mau tahu siapa yang punya barang ini sesungguhnya. Oke, de facto. Oke, de facto bukan de jure ya. Faktanya barang ini siapa yang punya, maka orang inilah yang harus melaporkan di PPS ataupun di SPT-nya dia. Oke. Jadi kalau 2015 dia sudah punya barangnya ini, walaupun masih nama orang lain, maka dia harus masuk ke PPS skema 1. Walaupun balik namanya sekarang atau balik namanya di 2019 contohnya. Gitu, guys. Oke, dan berkali-kali gue ungkapkan lagi ya bahwa rumah, properti, mobil dan sebagainya itu diakui di DP pertama, bukan setelah AJB, bukan setelah balik nama. Dia diakui sebagai harta di DP yang pertama kali. Karena itu sudah dimiliki barangnya. Gitu guys. Lanjut. Nah, kita ke FAQ yang update terakhir ya, 27 Januari 2022. Oke, ini terbaru lagi. Oke. 27 Januari ya. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 sih. Ada 5 deh. Nomor 1, kita baca. Terkait PPS, jika terdapat harta yang belum diungkapkan, apakah ada keringanan untuk wajib pajak yang sudah tidak produktif? Misalnya janda yang suami sudah meninggal dan usahanya bangkrut. Diketahui bahwa sebelumnya dia tidak ikut TA. Oke.
Jawabannya begini, kekurangan harta bagi peserta TA diatur dalam PP 36 tahun 2017 pas final, yaitu dikenai tarif 12,5% sampai 30% berdasarkan jenis WP dan dapat ditambah sanksi 200% dalam hal DJP yang menemukan kekurangan pengungkapan harta. Okay? Dengan adanya program PPS menjadi suatu keringanan bagi wajib pajak karena tarif yang dikenakan atas harta yang belum diungkap tersebut lebih kecil dibanding pas final, sekaligus dapat menghindarkan dari sanksi 200% dalam Undang-Undang TA. Tarif PPS kebijakan 1 adalah 6-11%. Oke, istilahnya apa? Istilahnya tidak ada ampun, guys. Nggak ada ampun bagi lu, gitu. Harusnya tuh lu bayar 30% plus denda dan sebagainya. Sekarang lu diringanin, diampuni, cuma bayar 6%, 8%, 12%, 14% itu murah sekali, gitu guys. Itu setengah harga daripada yang seharusnya lu bayar. Masa sih lu nggak mau bayar lagi? Gitu. Intinya nggak ada ampun. Nggak peduli apakah lu suami meninggal, atau istri meninggal, atau kena COVID lah, atau lu pensiunan lah, atau apalah. Pokoknya ada harta lu belum laporkan, berarti lu perlu ikut PPS dan kenakan tarifnya. Nggak ada ampun. Gitu guys. Oke. Tapi kalau Anda betul-betul nggak ada budget, ya silakan ngomong dengan AR gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu gitu ya. Oke. Nah, nomor 2, ini yang dari kemarin sampai sekarang masih heboh, masih rame ini ya. Kebijaksanaan kolega. Ini sebuah istilah baru di DJP ya, kebijaksanaan kolega. Kita baca. Apabila WP sudah ikut TA tahun 2016-17, namun sebagian koleganya, ya, WP sudah ikut nih TA, sebagian koleganya, temennya atau saudaranya gitu ya, terlewat nih ikut TA, nggak ikut TA, dan masih ada harta-harta yang diperoleh sebelum 2015 yang dia belum laporkan dalam SPT tahunan. Oke? Apakah kolega WP tersebut kolega WP tersebut boleh mengikuti PPS kebijakan 1? Oke, dijawab begini. PPS dilaksanakan melalui 2 kebijakan ya. Kebijakan 1 untuk peserta TA yang asetnya belum dilaporkan pada TA. Kebijakan 2 adalah bagi WP orang pribadi atas aset perolehan 2016-2020 yang belum diungkapkan dalam SPT 2020. Clear dong? Nah, di bawahnya nih. Dalam hal ini, DJP memberikan kebijaksanaan kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi ketentuan 1 dan kebijakan 2 itu untuk tetap dapat menyukseskan pelaksanaan PPS dengan mengikuti ketentuan kebijakan 1 dalam hal aset yang diungkapkan merupakan perolehan tahun sampai dengan 31 Desember 2015. Oke? Tadi di atas sudah diungkapkan bahwa tidak dilarang ikut PPS yang skema 1. Sekarang ditegaskan lagi di sini. Oke, ditegaskan lagi dalam hal Anda tidak memenuhi ketentuan kebijakan 1 maupun 2 dan Anda tetap mau mensukseskan pelaksanaan PPS ini, maka Anda boleh mengikuti kebijakan 1. Gitu guys, sudah clear ya? Sudah clear. Ini namanya kebijaksanaan kolega. Ini seperti kita tahu bahwa kalau Anda tidak ikut TA, tetapi ada harta 2015 ke bawah, maka harta ini sudah tidak bisa dikenai pajak di undang-undang manapun. Tetapi demi ikut menyukseskan PPS, tolonglah Anda laporkan ke kebijakan 1. Gitu guys. Tetapi Anda tahu ya, kalau ini melanggar undang-undang, dan ini boleh saja Anda masukkan ke SPT 21, tidak kena pajak. Gitu. Tetapi demi kita sama-sama ikut mensukseskan PPS, marilah Anda laporkan ke kebijakan 1. Gitu. Oke. Nah, melalui ini juga, gue berusaha untuk bertanya kepada DJP, kalau gue punya kolega yang, kan gue sudah ke PPS nih, tetapi gue punya kolega yang tidak bisa ikut PPS gara-gara sedang diperiksa, bolehkah gue meminta kebijaksanaan kolega ini dari DJP supaya pemeriksaan dihentikan saja, supaya dia boleh ikut PPS? Gitu. Mungkin teman-teman boleh bertanya seperti itu ya. Jadi, kalau punya kolega nggak bisa ikut PPS nih, tetapi dia sedang diperiksa gitu. Nah, boleh nggak diminta kebijaksanaan dari DJP supaya dia boleh ikut PPS? Gitu. Kebijaksanaan kolega, ya. Kebijaksanaan kolega. Oke. Terus ada seorang teman bertanya ke gua, kalau memang boleh dibikin kebijaksanaan yang melanggar undang-undang demi untuk menyukseskan PPS, ya kan tadi kan kebijaksanaan itu melanggar undang-undang dong, tetapi dilakukan supaya ikut PPS, supaya menyukseskan PPS, dan kita mendukung itu ya, kita semua, saya konsultan pajak dan kita semua mendukung upaya seperti ini, upaya DJP untuk memberikan kebijaksanaan itu. Kalau gitu boleh nggak kalau kita punya kolega yang bentuknya CV atau PT atau badan usaha apapun gitu, boleh nggak kita minta kebijaksanaan dari DJP untuk
kita langgar lagi dong undang-undang yang satu lagi nih, undang-undang ini kita langgar lagi dong, yaitu diperbolehkan dong ikut PPS kebijakan 2 gitu untuk CV dan PT gitu loh. Mohonlah kalau bisa ada kebijaksanaan seperti itu dari DJP gitu guys ya. Itu permohonan ya, kalau mau dikabulkannya boleh, kalau nggak apa-apa gitu kan. Karena kan tujuannya sama kan, tujuannya adalah untuk mensukseskan PPS. Kita sama-sama pengen mau ikut PPS nih. Gue yakin deh, semua CV PT di Indonesia sangat ingin untuk membayar pajak, sangat ingin untuk mensukseskan PPS gitu, sangat ingin ikut PPS, tetapi nggak bisa karena melanggar undang-undang gitu. Ya alangkah baiknya kalau DJP mau menerbitkan sebuah kebijaksanaan lagi gitu, sebuah kebijaksanaan supaya teman-teman ini yang CV PT bolehlah ikut PPS kebijakan 2 begitu ya. Kenapa? Karena kita sama-sama pengen menyukseskan PPS gitu. Kita pengen bayar pajak gitu. Oke, itu cuman pendapat dan saran dan masukan dan permohonan saja guys ya. Silakan DJP nanti kalau mendengar seperti ini ya, mudah-mudahan bisa didengarkan gitu. Oke. Ada lagi ya. Nomor 3. Apabila ada wajib pajak orang pribadi CV belum mengikuti program amnesti pajak, namun memiliki harta berupa tanah yang dibeli secara kredit tahun 2014. Dia lunasnya di tahun 2019, oke? Tanah nih ya, tanah. Atas tanah tersebut belum diikutkan program TA. Kemudian atas tanah tersebut dibangun gedung yang selesai tahun 2019. Tanah dan bangunan tersebut belum pernah dilaporkan di SPT. Nah, apakah tanah dan bangunan tersebut dapat ikut PPS? Nah, ini gampang ya guys. Jawabannya gini, atas tanah yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dapat diikutkan PPS kebijakan 1. Oke, tanahnya kebijakan 1. Oke, karena kepemilikan sebenarnya atas tanah tersebut adalah pada tahun 2014. Sedangkan atas gedungnya dapat ikut ke PPS kebijakan kedua. Gitu. Sedangkan kalau CV beda. Kalau PP badan akan ikut ke PPS. Untuk wajib pajak badan hanya dapat ikut yang PPS kebijakan 1. Sepanjang aset yang dilaporkan merupakan aset yang diperoleh sampai Desember 2015. Gitu. Karena menurut Undang-Undang KUP, CV merupakan salah satu bentuk badan usaha. Oke. Adapun wajib pajak tersebut dapat melakukan pengungkapan harta ini dah informasi doang. Oke, intinya gini guys, paling gampang ya, pemecahan antara skema 1 dan skema 2, kebijakan 1, kebijakan 2 gitu, sebenarnya sangat sederhana kok guys. Tinggal lihat tanggalnya, kita potong tanggalnya. Tanggal 31 Desember 2015, barangnya apa yang sudah dimiliki, nggak peduli dia masih hutang kah atau apakah, yang penting dia sudah dimiliki, maka barang itu masuk ke PPS yang kebijakan 1. Oke, kalau ada di atas tanah itu dibangun rumah itu dibangun 2016 ke 2020, maka dia masuk ke PPS yang kebijakan 2. Gitu guys. Sesimpel itu kok. Potong tanggalnya. Di tanggal 31 Desember 2015, barang sudah ada apa, maka itu masuk ke kebijakan 1. Potong ke 31 Desember 2020, barangnya ada, barangnya apa, belum dilapor di SPT, maka dia masuk ke kebijakan 2. Sesimpel itu. Gitu guys. Nggak usah pusing. Oke. Terus, nomor 5, kita langsung lanjut ke nomor 5. Nah, wajib pajak beli perumahan tahun 2019 secara tunai nih. Saat itu, WP belum berani memasukkan rumah tersebut dalam SPT tahunan karena tanahnya masih bermasalah, masih sengketa gitu. Oke, tanpa diduga ternyata hingga sekarang tanah perumahan itu permasalahannya belum jelas. Ini banyak nih begini, banyak banget. Untuk mengantisipasi terkena sanksi tarif yang lebih tinggi, rumah tersebut dia ikut ke PPS yang kebijakan 2. Oke, pertanyaannya, jika ternyata setelah PPS, tanah tersebut diambil alih oleh pemilik lama pada tahun 2005 karena developernya One Prestasi dan sebagainya, apakah PPH final dari PPS yang sudah saya setorkan bisa saya minta kembali? Oke, ini maruk nih. Terkait pengembalian atas penyetoran PPS saat ini diatur melalui mekanisme penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya oleh WP selama masa pelaksanaan PPS yang menyebabkan SPPH lebih bayar sehingga bisa diajukan pengembalian. Oke. Setelah berakhirnya masa PPS, tidak diatur mekanisme terkait permohonan WP untuk pengembalian atas penyetoran PPS. Gitu. Oke? Paham ya, guys? Oke, ada lagi nih. Pasal 6 ayat 4 bab 5 Undang-Undang HPP hanya menyebutkan bahwa DJP dapat membetulkan atau membatalkan suket penyampaian SPPH WP berdasarkan penelitian. Oke, jadi intinya gini guys. DJP itu nggak peduli dengan kondisi cerita Anda. Banyak orang yang bilang dia beli rumah masih One Prestasi, masih sengketa, kemudian dia ikut ke sebuah asuransi atau sebuah reksadana dan sebagainya sedang bermasalah, kayak obligasi bermasalah dan sebagainya gitu. Nggak peduli cerita Anda.
Pokoknya di Desember 2020 barangnya ada, Anda laporkan ke PPS 2. Walaupun sekarang barang sudah hilang, seperti koperasi ditipu dan sebagainya, barang sudah hilang, nggak bisa, lu tetap lapor di PPS yang skema 2, yang kebijakan 2, barang ada bayar pajaknya. Dan yang sudah lu bayar, kalau sudah lewat 30 Juni, nggak bisa balik. Nggak bisa balik, oke? Okay? Nggak usah mikirin balik, oke? Okay? Kalau lu sudah bayar pajak, lu relakan aja buat negara, untuk pembangunan negara, gitu kan, bagus guys. Oke? Okay? Jadi nggak usah berharap ada pengembalian dari pajaknya. Gitu teman-teman. Lanjut, yang terakhir, nomor 6. Jika wajib pajak ikut PPS kebijakan 2, yang investasi nih, tarif 12% pada sektor energi terbarukan, maka secara ketentuan dalam 5 tahun investasi tersebut tidak boleh diambil, ya dong? Pertanyaannya, apakah dari pemerintah ada jaminan bahwa dana yang diinvestasikan tersebut tidak hilang, minimal kembali modal jika usaha tersebut ternyata bangkrut atau pilot? Gitu. Sebagaimana seandainya dana tersebut WP tabungkan di bank, ada jaminan dari LPS. Oke. Kita baca nih ya, jawabannya. Berdasarkan pasal 15 ayat 9 PMK 196, investasi tidak harus 5 tahun dalam satu jenis investasi. Betul. Tapi bisa setelah 2 tahun berpindah ke SBN atau hilirisasi SDA. Untuk investasi SDA dan energi terbarukan, bentuknya adalah pendirian usaha baru atau right issue. Tidak ada jaminan khusus untuk yang ini. Ini murni bisnis. Oke. Apabila ingin yang pasti, peserta PPS bisa ke SBN. Oke. Jadi teman-teman yang mau investasi, lu pilihannya 2. Taruh investasi di SBN, ini dijamin 100% oleh negara. Tidak akan hilang duitnya, kecuali negaranya bangkrut. Oke. Jadi, investasi ke SBN ini paling aman, dijamin oleh negara 100%. Ya. Berapapun nilainya ya. Atau Anda investasi ke SDA, investasi ke perusahaan yang bergerak di sumber daya alam. Ibaratnya lu bikin perusahaan baru atau lu invest di perusahaan yang bergerak di bidang ini. Ini sangat beresiko. Kalau perusahaannya bangkrut, duit lu hilang, duit lu hangus gitu. Jadi kalau lu pusing, nggak mau ribet, taruhlah duit lu di SBN saja guys. Oke, taruh di SBN, berapapun jumlahnya itu aman. Dijamin 100% aman oleh negara. Tidak akan hilang. Dan bunga pasti dibayar. Kecuali negaranya bangkrut. Gitu guys. Oke. Itu aja guys hari ini ya buat teman-teman semua. Ini spesial untuk FAQ-nya. Semoga bisa membantu buat teman-teman ya. Sampai jumpa lagi.